warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Amma ba'du. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pagi ini kita lazim untuk bersyukur dari kemudahan yang Allah turunkan, wabil khususnya masih di tengah-tengah kegiatan kita di dalam memakmurkan bulan Ramadan. Kalau mungkin sejauh ini di antara kita merasa lelah, capek, dinikmati karena ada petuah dari Imam Ibnu Jauzi rahimahullah, inna masyaqqata ta'at tadhhab fabaqiya laha ajruha wa inna ladzatal ma'siyah tadhhab fabaqiya laha 'uqubuha. Hakikatnya sulitnya kita melakukan ketaatan, lelahnya kita di dalam beribadah akan hilang. Kita puasa seharian, tarawih mungkin sejam, setengah jam, capek, tapi itu akan hilang capek. Gak mungkin kita ibadah capek terus kan. Ada waktunya rasa lelah itu hilang, tapi ada yang menetap, dan yang menetap itulah pahala. Dan sebaliknya, ketika manusia itu berbuat maksiat, kenikmatan saat bermaksiat itu juga akan hilang. Gak abadi nikmatnya dosa, senangnya maksiat, gak akan abadi. Tapi ada yang tetap. Yang tetap itu adalah hukuman dari Allah. Jadi capek ibadah, kalau kita merasakannya itu dinikmati. Karena lelahnya, disitulah catatan kebaikan-kebaikan ada di sisi kita. Dan jangan terbuai dengan nikmatnya maksiat. Orang maksiat nikmat, cuma yang gak mungkin abadi. Yang abadi adalah catatan keburukan dan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita berusaha mengisi ketaatan di bulan Ramadan, ya, meskipun dengan kesusah payahan, rasa letih, ya, berpikirnya seperti ini tadi. Baik, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dahulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pernah kedatangan seseorang minta nasihat. Seseorang ini bertanya kepada Nabi gini, "Ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas." Wahai Nabi, saya minta petunjuk. Saya minta diberikan satu amalan. Jika aku melakukannya,
maka Allah akan mencintaimu dan manusia juga akan mencintaimu. Allah cinta, manusia cinta, itu perkara yang mudah atau susah? Susah. Ingat ya, tidak semua yang Allah cintai manusia cinta. Tidak semua yang Allah cintai itu disukai oleh manusia. Contohnya apa? Nahi mungkar. Allah cinta itu nahi mungkar. Kalau ada orang yang mencegah dari kemungkaran, menjauhkan kita dari neraka, menjauhkan kita dari azab, itu Allah cinta sekali. Apa manusia? Beda. Ya, titik-titik kaulah, titik-titik haram, merokok. Itu pandangan manusia. Ya kan? Suka apa enggak? Enggak suka. Ya, dicegah dari berbuat kesyirikan, dicap kapling surga, dicegah dari supaya tidak terjerumus kepada riba. Ya, dikira sok suci. Dicegah dari semua bentuk-bentuk kemaksiatan, kedurhakaan. Enggak semua manusia, padahal itu dicintai oleh Allah. Bahkan para sahabat bergelar radhiyallahu anhum wa radu'an, manusia terbaik yang Allah ridhoi karena ini. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian, yaitu para sahabat, adalah generasi terbaik yang Allah keluarkan untuk manusia. Kenapa? Karena di sisi mereka terjadi amar ma'ruf nahi mungkar. Seimbang, Mas. Kesempurnaan agama kita itu karena al-qistu, al-adlu. Apa itu? Seimbang. Adil itu artinya seimbang, balance. Jadi kalau mengajak kepada kebaikan, sisi lainnya apa? Mencegah kepada kemungkaran. Tapi di tengah manusia nggak bisa ya. Diajak apik seneng apik, dicegah dari kemungkaran, wah baru itu. Ya, setan-setan dari kalangan manusia kudu judul. Nah, sahabat ini meminta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam supaya diberikan satu amalan yang bisa membuat Allah cinta, manusia juga. Amalan apa itu? Nabi kemudian bersabda, Ishad fid dunya yuhibbakallah washad fima indan nas yuhibbakan nas. Rawahu Ibnu Majah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, hadis hasan. Nabi bersabda, zuhudlah di dunia, Allah pasti mencintai. Ini kata kuncinya apa? Zuhud. Cuma jangan sampai gagal paham. Dikira zuhud itu seakan-akan kita nggak butuh dunia, kita meninggalkan dunia. Ya, tidak seperti itu. Ya, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitab berjudul Madarijus Salikin itu menerangkan dengan jelas tahapan-tahapan kita untuk meraih gelar zuhud itu. Itu ada 3 tingkatan. Tingkatan yang paling bawah, ya, tingkatan paling bawah adalah di saat kita menjauhi semua yang Allah haramkan. Itu zuhud namanya. Ya. Jadi ketika kita mencegah diri kita ini masuk ke dalam larangan-larangan Allah, kita bertahan diri, gak mau melakukan keharaman, gak mau terjerumus kepada hal-hal yang jelas dimurkai oleh Allah, itu sudah zuhud, tapi level yang paling bawah. Jadi kalau kita menahan diri dari makanan haram, minuman haram, perbuatan haram,
transaksi haram, itu udah zuhud, cuma level paling bawah. Dan itu sudah mulai dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau Allah sudah mencintai, gak usah mereken yang lain. Ya, gak usah mereken yang lain. Terkadang kita ini karena terlalu hubbud dunia, ya, cinta dunia, maka terkadang kita berat. Makanya ini cerita pribadi aja. Ya, saya itu Allah pertemukan dengan orang-orang yang Masya Allah, mungkin yang secara materi kaya-kaya itu banyak, tapi alhamdulillah Allah jaga saya. Itu Allah bisa saring itu. Saya bisa berlanjut sampai hari ini dengan orang-orang muslimin kaya itu. Dari semua yang pernah kenal itu paling cuma berapa persen. Kenapa? Karena rata-rata mereka itu bisa mempengaruhi melalui hartanya, melalui kekayaannya, ya, dakwah ataupun ajaran-ajaran Islam. Ya, dan Masya Allah kita berusaha untuk istiqomah, nggak bisa. Bahkan banyak orang yang dengan kekayaannya kemudian mulai ikut mengurusi masjid, mengurusi dakwah, pengennya langsung jadi orang nomor satu. Wah, itu penyakit ya. Penyakit. Saya tuh pernah asli ketika masih kuliah di Jakarta itu, ya, ketika dikumpulkan mahasiswa muslim sama Yusuf Kala, dikasih sarung, kasih songkok itu, Yusuf Kala itu ngomong, dan itu saya masih ingat sampai hari ini. Kata Yusuf Kala, ya, dia mencontohkan diri sendiri. Kenapa kok masih sangat semangat dalam dunia politik, dalam dunia ini. Dia ngomong sendiri, orang itu kalau sudah kaya, fitnah berikutnya adalah jabatan. Ya, orang itu kalau sudah terlanjur kaya, ujian berikutnya apa? Jabatan. Itu saya ingat sampai hari ini. Benar, saya setiap ketemu siapa saja orang kaya yang terlanjur kaya, itu rata-rata kalau dia sudah awalnya mungkin dunianya sudah gak jelas, kemudian bertobat hijrah di tempat barunya, kalau udah terlanjur kaya, ya pengen langsung di nomor satu. Ya, harus dimulai dari dasar. Ya, berusaha menjadi figur-figur yang zuhud, menahan diri dari semua yang Allah haramkan, termasuk apa? Kesombongan, ujub. Ya. Coba. Alhamdulillah sudah nggak mulai marah kan orang-orang kaya, kemudian dengan sampul sedekah sampai orang-orang antri panas-panasan sikut-sikutan. Tapi kan pernah terjadi toh, Mas. Seakan-akan merasa kalau yang memberi itu mesti lebih mulia daripada yang diberi. Nah, ini bahaya seperti ini. Ini bukan zuhud namanya. Ya. Harusnya kan dengan dia punya tangan kanan, kaki kanan, semuanya mitra-mitra, malah bisa door to door kepada orang yang diberi itu kan. Gak usah harus ya diundang satu tempat berdesak-desakan. Coba, al-muslimuna man salimal muslimina min lisanihi wa yadihi. Orang Islam, karakter orang Islam itu malah yang bisa menjaga, menyelamatkan muslimin yang lainnya dari ucapannya maupun perbuatan. Nah, ini contohnya, ya, zuhud yang pertama ini. Level yang kedua kata Imam Ibnu Qayyim adalah tarku fudulil halal, meninggalkan
dosis berlebihan dari perkara-perkara yang halal. Perkara halal saja itu kalau berlebihan itu malah gak zuhud, apalagi perkara yang haram. Makanya kemarin itu, pekan lalu saya di Jakarta itu ada bukber di salah satu hotel. Itu per orangnya di budget 1,5 juta. Saya nyekel piring tuh bayangin ini digoneng Solo wis dadi bukber jamaah wong piro. Ya, satu orang. Ya, karena invoice-nya itu ada disampaikan ke saya. Ya, itu ya Allah, aku makan kopi ya hampir 1,5. Itu kalau di masjid-masjid yang Solo kan terus tadi, ya kan sekali 2 kali bukber itu, tergantung menunya aja. Ya, kita berterima kasih kepada yang undang, tapi kalau dilihat dari kondisi seperti ini terlalu berlebihan. Ya, berlebihan. Halal, mau buka puasa halal, makannya juga halal semua. Ya, tapi bagi saya pribadi ini berlebihan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewanti-wanti, kul masyita, wasrob masyita di dalam kabar Abdullah bin Abbas. Ya, ketika menjelaskan Nabi menyampaikan kul wasrob walbas watasoddaq min ghairi sarafin wala makhila. Makan, minum, berpakaian bebas kalian, yang penting halal. Cuma hati-hati, jangan sombong, jangan berlebihan. Jadi yang halal berlebihan aja itu menunjukkan enggak zuhud, apalagi berlebihan dari yang haram. Halal aja kita diminta untuk hati-hati, jangan sampai berlebihan. Nah, itu yang kedua. Jadi orang kalau sudah ada di posisi halal tapi berlebihan, itu berarti menunjukkan dia sedang terjatuh pada sifat pemborosan. Baru yang terakhir, ini tingkat yang paling tinggi kata Imam Ibnu Qayyim, yaitu tingkatan zuhud lil arifin, yaitu bagi orang-orang yang mengenal Allah, mengenal agamanya, ya, disebut zuhud di sisi Allah adalah dia membatasi dirinya dari semua apa saja yang menjauhkannya dari Allah. Sudah, itu zuhud paling tinggi. Ya, perkara apa saja yang membuat dia jauh dari Allah itu dia tinggalkan. Itu zuhud. Nah, dari 3 contoh dan 3 step ini tadi, ternyata tidak ada yang fokus bahwa zuhud itu mesti nggak punya duit, mas. Hati-hati, banyak yang gagal paham di sini. Dikira kalau orang nggak mau duit, nggak mau dunia seutuhnya, ya itu nggak zuhud. Padahal para sahabat, masya Allah. Nah, makanya di sini, ya, di dalam banyak ayat dalam Al-Quran itu ayat-ayat yang kaitannya dengan infak. Apa itu infak? Membelanjakan harta di jalan Allah. Itu pasti beriringan dengan apa? Dengan usaha kita mencari rezeki Allah yang halal di muka bumi. Contoh ya, di dalam surat Al-Mulk ayat 15 ini kita diperintahkan untuk apa? Famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqi wa ilaihin nusyur. Berjalanlah kalian di muka bumi ini yang telah Allah takhlukkan bumi untuk manusia, ya, supaya kita mencari rezeki. Dan dengan rezeki itu nantinya kita berinfak atau membelanjakan harta di jalan Allah.
baik untuk diri sendiri, keluarga, atau pada orang-orang yang berkekurangan. Infak itu nggak cuma sedekah, wakaf, enggak. Untuk diri kita pun yang bentuknya primer, kebutuhan darurat, ya, kebutuhan inti, itu juga bagian dari infak. Wa'iddu mastata'tum min quwwah. Persiapkan diri kalian dengan kekuatan. Di antaranya apa? Ar-rukubul khair, berkaitan dengan kuda-kuda perang. Ya, bisa bayangin Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memotivasi para sahabat supaya mereka memiliki kuda perang. Ya, kuda perang di zaman Nabi berapa harganya? Kuda perang itu di zaman Nabi harganya 10 uqayyah, 10 kantong uang dinar, yang satu kantongnya isinya 7 dinar. Satu kantong dinar itu isinya 7 dinar, itu 10 itu. Baik 70 dinar. Coba satu dinar berapa? 4/4 berapa? Kalau kita jadikan satu dinar 10 juta aja, berarti kan satu kantongnya ada 70 juta. Ya kan? Kali 10, 700 juta. Itu kuda perang di zaman Rasul. Ya, 700 juta. Itu sahabat dimotivasi supaya memiliki. Kira-kira kalau Rasul memotivasi supaya punya kuda perang untuk jihad di jalan Allah, suruh nganggur gitu? Enggak ada. Berarti ada sisi produktivitas. Karena kita mau infak bagaimana enggak di modal. Kita mau infak gimana kalau kita nggak punya semangat produktif? Makanya Abdullah ibnu Mas'ud mengatakan tidak ada di antara kami, yaitu para sahabat, yang nganggur. Karena nganggur itu paling dibenci. Sudah nganggur dunia, apalagi nganggur akhirat. Oh, itu paling seburuk-buruknya manusia. Sahabat itu nggak ada yang nganggur. Mereka punya etos kerja, ya, berikhtiar. Itu masya Allah. Masalah ternyata nanti Allah jadikan sebagian Allah sempitkan dunianya, sebagian Allah lapangan dunianya. Nah itu memang kehendak Allah. Jadi kaya miskin di tengah sahabat itu hanya sebatas, ya hanya status sosial aja. Ya, gak ada pengemis di antara sahabat itu, gak ada. Mereka punya semangat produktivitas. Mereka kalau ada muslimin atau dunia negara yang kebanyakan kok Islamnya muslimnya kok nganggur, nah itu aneh. Ya, muslimin harusnya nggak punya. Kenapa? Karena Allah sudah memotivasi tadi. Famshu fi manakibiha, yang telah Allah jadikan dalulan fil ardi. Bumi itu sudah ditaklukkan oleh Allah supaya siap untuk dijadikan mata pencarian oleh manusia. Oh susah itu karena kita coba. Di Solo mungkin susah. Bawa penonton Seragen gampang. Pergi ke Seragen. Di Seragen susah. Belakang kali di Boyolali Allah lapangkan. Ya. Masih susah. Barangkali di Semarang, di Jogja, bumi Allah itu luas. Dan setiap pekannya Jumatan, bahkan ada satu surat, yaitu surat Al-Jum'ah, wa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Jadi kalau selesai Jumatan kita diminta apa? Bertebaran lagi di bumi Allah itu untuk mencari rezeki. Ya, ayat-ayat seperti itu dengar oleh para sahabat. Ya, maka mereka itu semangat. Bayangkan, meskipun kiamat di depan mata, kata para sahabat, besok kiamat, hari ini kami tetap bisa nanam pohon. Apa maksudnya? Podo aja besok ancur-ancuran. Ya, hanya tidak menghilangkan semangat dalam beramal. Apalagi kita urusannya ibadah. Wah, nganggur ibadah rugi.
dikira Ramadan udah selesai. Ramadan masih ada di puncaknya. Ya, kalau pacuan kuda itu kalau udah dekat garis finish itu malah tambah cepet, tambah semangat. Bukan tambah suloyo ngelopro, bukan. Harapannya gitu, kita ini ibarat kuda-kuda pacuan, kuda-kuda perang. Ketika sudah dikasih kode untuk maju, itu semangatnya sudah patah. Dan sisa-sisa hari terbaiknya ya di depan mata kita. 10 akhir Ramadan. Nah, itu semakin kita bersikap semangat beribadah, menjauhkan segala apa yang mempengaruhi akhirat kita, itu semakin kita zuhud dan semakin Allah cinta. Nah, inilah bedanya dengan konsep yang non-Islam. Ngirit sengirit-ngiritnya, menahan diri sampai mangan yuk masa. Ya. Jangan dikira sampai pernah dolan di daerah-daerah Eropa, Mas. Kelihatannya mereka gajinya gede-gede. Tapi ya mereka lek cara awake dhewe jajan ning angkringan bendino gak ono. Mereka itu bisa jajan di luar, itu udah kebanggaan. Ya, makan bareng-bareng nongkrong mbek kanca, mbek keluarga. Ya, traktir-traktiran. Wah, itu udah wow itu. Mereka itu habis untuk diri pribadi. Emang besar pendapatannya, tapi living cost-nya, pajaknya, tax-nya itu juga ugal-ugalan. Ya. Coba di Indonesia, ya Allah, akeh cicilannya sih. Masya Allah, bendino sih ngangkring, kafe, betul? Itu Masya Allah, gak ada larang Indonesia dulu. Ya. Orang Barat, makanya pernah ada di peristiwa 1929, 1939 sampai awal 40, The Great Depression. Ya kan? Itulah yang cikal bakal munculnya tren apa? Frugal living. Pokoknya ngirit sak ngirit-ngirit. Ya. Nah. Cuma mereka itu orang Barat, orang kafir itu konsepnya dalam hal masalah ekonomi itu antara dirinya dengan Barat. Manusia versus Barat. Di Islam gak kayak gini. Transaksi ekonomi itu manusia dengan manusia. Transaksi sosial manusia dengan manusia. Sehingga zuhud itu okelah kita menahan diri untuk pribadi. Dari kemewahan-kemewahan cukup lah. Saya makan segondok cukup ya sudah. Tapi jangan kemudian ngirit juga untuk apa? Berinfaknya tadi. Beda itu ceritanya. Ali bin Abi Thalib itu bukan sahabat kaya raya. Ya. Beliau itu punya penghasilan cukup untuk beliau, keluarganya. Sudah diambang cukup itu ditahan tuh untuk pribadi dan keluarga. Tapi masih ada sisa. Sisanya ini yang digunakan untuk infak. Salah satunya wakaf, domplek di wakafnya Zubair bin Awam, Utsman bin Affan sampai hari ini. Itu wakafnya Ali bin Abi Thalib. Kalau sekarang dijadikan hotel itu per tahunnya bisa menghasilkan 24.000 dinar per tahun. 24.000 dinar. Itu mendewi. Ya, kalau satu dinar tadi 10 juta, ya, gampangannya itu kali 24.000. Itu infaknya Ali bin Abi Thalib. Amal jariah. Jadi jangan dikira sahabat itu kemudian ketika menahan diri untuk pribadi terus yo sedekahnya melu digegem gitu. Enggak. Mereka tetap loss kalau untuk pribadi. Kayak Utsman bin Affan itu. Beliau kaya raya tapi beliau hidup ya lumrahnya orang kaya, standarnya itu aja sudah. Bukannya sombong-sombongan. Ya, dengan kemewahan-kemewahan rumah-rumah, kendaraan enggak juga. Beliau hidup dengan kecukupan sudah. Habis itu sisanya gimana?
Ya untuk akhirat. Investasinya untuk di situ, investasi akhirat. Makanya Rasul ketika mau perang Tabuk butuh kendaraan armada perang, langsung beliau datang dengan 50 kuda perang. Hitung aja tadi. Satu kuda perang bisa 700 juta. Peng 50. Nah itu infaknya Utsman bin Affan. Ya, jadi tolong Mas. Kalau kita pengen irit, oke, nggak apa-apa. Ya, tapi untuk pribadi, jangan ikut-ikut ngirit ngamalnya. Itu yang bahaya. Fisarra'i wa dharra'i, baik dalam kondisi lapang maupun dalam kondisi sempit. Makanya saya sering nasihati santri-santri saya supaya mereka termotivasi beli buku, membaca. Itu saya bilang, setiap uang saku kalian sisakan, beli buku sebulan sekali. Ya, ketemu setahun bisa 12 buku. Nanti ketika kalian sudah lulus, punya penghasilan, bisa belanja lebih banyak buku lagi. Kenapa? Lek ditunggu-tunggu sok sugesti lagi tunggu kitab, rampung ke tunggu kitab. Karena nggak dilatih. Sama. Kita ini kalau pengen bersedekah nunggu sugih, bakal metu pas sugih berapa tuh sedekah ya? Paling ketemu yo seperti isian kota amal masjid. Ya, 2.000, 5.000. Padahal kita mungkin sudah kaya. Beda dengan ketika terlatih. Ketika susah ya mungkin mampunya ya baru 5.000, 2.000. Allah lapangkan, naik lagi sedekahnya 10.000, 20.000. Itu insya Allah kalau kaya raya, itu juga sedekahnya masya Allah bisa jutaan-jutaan. Ya. Jadi jangan sampai kita berpikiran mau ibadah nunggu kalau dunia kita lapang. Nah itu bahaya. Ya, karena itu bukan jaminan. Kita mesti dilapangkan dunia belum jaminan. Tapi kalau kita beramal, itu sudah dapat jaminan pahala. Nah itu. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu Nabi, itu para sahabat, apalagi Nabi kita. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kambing beliau berapa jumlah? Beliau itu membatasi sampai punya 100 ekor. Dombanya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu kalau selebih dari 100 mesti disedekahkan. Zuhud itu kayak gitu. Membatasi pribadi boleh. Sudahlah, saya cukup. Saya nggak bakal melarat kalau udah punya kambing 100 ekor. Mana neh lahir neh sudah itu beribadah aja gitu. Ya. Itu baru zuhud. Itu amalan pertama yang membuat Allah cinta kepada. Baru yang kedua zuhud, wazhad fi ma indan nas yuhibbakan nas. Yang kedua zuhud di tengah harta milik orang lain. Ini juga pelajaran penting. Apa maksudnya? Zuhud di tengah harta orang lain. Jangan mudah kemerungsung pengen memiliki orang lain punya. Jangan ambisius dengan harta orang lain. Ya. Orang itu kalau gak kepuan dengan harta orang lain, itu insya Allah disayang, disenangi sama orang. Tapi gua kok bendino ngitungi gajine koncone, bandane tonggone, itu juga gak dimulai, gak disenangi. Ada modal sak kantor mbek aku, tapi kok iso duwe ngono ya? Nah, itu. Ya. Sampai-sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memanggil Mu'adz bin Jabal ketika mau dikirim ke Yaman berdakwah. Nabi beritakan itu, Mu'adz, kamu pergi ke Yaman. Sampaikan kepada mereka tentang apa? Syahadat Allah ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ketika mereka mulai masuk Islam, tegakkan yang nomor 2 apa? Wa iqamus shalah.
supaya orang-orang Yaman itu menegakkan sholat. Setelah mereka menegakkan sholat, perintahkan mereka untuk apa? Zakat. Ya, zakat yang dimaksud di sini zakat mal. Kemudian Rasul nasihati Mu'ad, kalau kamu mengambil zakat perhewanan, zakat hewan, jangan ambil yang terbaik milik mereka. Jadi kalau ada yang zakat domba, zakat unta atau zakat sapi, Nabi pesan kepada Mu'ad, jangan engkau ambil yang terbaik. Kenapa? Itu bikin apa? Wah, bikin gak seneng orangnya. Wah, harta terbaik malah buat jupuk. Makanya Islam aja sampai memudahkan di dalam beribadah. Zakat hewan itu malah jangan yang paling baik dikeluarkan, yang kecil-kecil saja. Kenapa? Karena saking cintanya kita kepada dunia, maka zakat pun tidak ambil yang terbaik. Itu zakat hewan ya. Ada zakat pertanian kan setiap panennya. Ya, zakat mal yang lain tinggal dihitung 2,5%. Kalau hewan tidak, yang biasa saja. Nggak perlu yang terbaik. Kenapa ditakutkan itu kan? Kita mengambil harta orang lain, kan zakat itu kan mengambil harta dari yang kaya. Karena ini yang terbaik, akhirnya malah bikin dia marah, tersinggung. Kenapa? Karena zuhudnya di tengah harta manusia dengan cara ini. Tidak ambisi, apalagi rakus terhadap harta yang bukan milik kita. Ini penyakit hari ini. Ya, sampai berita sudah gak kayak itu. Tonggo ini ngambil mobil baru, direla lain ngerental, dan podo-podo enek parkir mobilnya nek karo. Ya Allah. Ini gak zuhud sama saya. Ya, dan ini yang membuat bukan malah dihormati, ini malah yang nantinya dicela oleh manusia dan lain. Makanya betul 15 abad yang lalu Rasul sudah mewanti-wanti, ishad ya ma'indan nas yuhibbakan nas. Zuhudlah dari harta milik orang lain, artinya jangan ambisi, jangan rakus, jangan dolim. Ya, niscaya kamu akan dicintai oleh manusia. Makanya sebentar lagi kita menghadapi bulan Syawal, Lebaran, Idul Fitri. Ya, jangan sampai Idul Fitri kita hanya untuk mencari apa? Validasi. Ya, Masya Allah. Makanya kemarin ketika saya di Mekah tuh lihat, ya Allah, orang-orang sudah azan bukannya ke masjid, malah ke yang lagi viral itu 0,5 M, apa bacanya? Half million. Orang muatri deret-deret, harus pengen tuku kopi back tumbler. Oh, iya kan? Jadi ke situ itu cuma dua makanya, antara kopi back validasi. Lekor kopi, selain itu juga banyak mas, yang lebih enak juga banyak. Tapi yang dicari yang dua, iso foto neng kono, terus pamer aku yo wis rene, ya kan? La haula wala quwwata illa billah. Hidup kayak gini apa nikmatnya mas? Validasi. Ya, nggak tenang hidup seperti ini. Makanya butuh kesulitan. Ya, legowo, santai. Inilah yang mungkin bisa kita jadikan nasihat di akhir Ramadan dan menjelang Idul Fitri. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Sisa waktu kami kembalikan ke pembahasan. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Pak Karna. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya ada pertanyaan Ustaz. Jadi ini prolog dulu. Saya ada dua sahabat dulu di Malaysia. Dua sahabat saya itu
Oh, teman sampean. Iya, teman sahabat-sahabat saya. Nabi. Bukan, bukan sahabat saya ini ya, kan sahabat saya pernah biasakan di sana. Ya, sahabat saya Pak, karena jadi sangat dekat dulu. Jadi pertanyaan saya itu dua-dua tersebut itu sangat islamis sekali. Tapi perbedaannya yang satu ini saya tanyakan yang satu itu dia setiap melakukan kegiatan dia selalu berwudu, sangat menjaga wudunya. Tetapi di samping itu dia itu setelah sampai di rumah, jadi dia itu mengibaratkan semua itu datangnya dari Allah. Jadi walaupun dia tidak bekerja, pasti ada bantuan di sini, ada rezeki dari Allah. Turunnya seperti itu. Jadi yang saya tanyakan, karena terus terang saya tidak bisa, apalah saya tidak bisa menasihati. Jadi sering bertemu, tapi prinsipnya masih seperti itu. Bagaimana mungkin cara saya atau tindakan saya untuk orang tersebut? Kalau untuk masalah toharoh, dia sangat menjaga sekali, sholatnya sangat menjaga sekali. Tapi tadi Pak Ustadz menyampaikan bahwa kita itu di samping ibadah juga harus ikhtiar atau berusaha. Yang saya tanyakan, teman saya ini yang satu itu tidak dilakukan, tapi istilahnya ajarnya. Jadi walaupun dia tidak melakukan kegiatan kerja, tapi ada saja orang memberi, orang orang ngasih dan sebagainya. Lah, seperti ini itu apa Ustaz? Saya harus bagaimana kalau nanti bertemu, atau memang dari pandangan Islam seperti apa? Ini itu jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman satunya? Teman satunya aman Pak. Oh, ini dua. Baik. Barakallahu fiikum. Terkait dengan semangat ibadah. Contohnya tadi adalah kasus menjaga wudu. Itu bagus. Menjaga wudu itu bagus. Jadi ketika kita batal, ambil wudu lagi. Batal lagi, ambil wudu lagi. Itu namanya menjaga wudu. Dan baik ayat maupun hadis banyak yang memujinya. Innallaha yuhibbul mutatahhirin. Allah itu cinta hambanya yang senang bersuci. Tapi ingat, was-was syaitan juga ada pada orang-orang yang seperti ini. Bagaimana caranya? Dia bikin orang itu wudunya sampai berkali-kali. Sampai enak moni ya, enak uang neng tempat wudu ini 10 menit rabar. Sampai kelambine rotok keblok barang. Kenapa? Ketika udah selesai dia mau masuk masjid, dia kenal mas, mau ke urung tangan dulu terus wudu. Ya kan? Wis bar, mau ke sikile lagi jentik tok mah. Rosone itu setan. Ya, itu sampai masjid koyo bar kudanan. Ya, saking keblok wudu berkali-kali. Jadi bedakan ya. Suka bersuci baik, tapi terkadang ada godaan dari setan di dalam bersucinya itu. Ya, sehingga wudu terus padahal itu udah selesai dulu. Tapi pengen wudu lagi. Nah, tapi kan ini tadi insya Allah hanya senang bersucinya bagus. Cuma masalahnya ternyata punya sikap semua itu datang dari Allah. Betul, semua itu datang dari Allah. Dari sebelum kita diciptakan sampai nanti Allah bangkitkan, itu semuanya datang dari Allah. Sekarang gambarnya gini. Nabi kita Muhammad SAW itu ketika baru ketemu malaikat Jibril di Gua Hira, kemudian jadilah Nabi. Berikutnya kemudian dapat ayat-ayat sampai wa anzir ashiratakal aqrabin.
beri peringatan kepada keluargamu, berikan peringatan kepada manusia. Nabi itu bilang kepada Khadijah radhiyallahu anha, istrinya. Ini di posisi di Mekah nih. Nabi bertanya, duhai siapa yang akan mendengar? Bagaimana aku menyampaikan ini? Siapa yang akan membalas dakwah? Jadi Nabi aja pertama bingung, gimana cara? Khadijah yang menguatkan, yang penting sampaikan aja. Ya sudah, akhirnya Nabi masuk pasar, keluar pasar, masuk satu kabilah, keluar kabilah, ada yang membalas dengan baik, ada yang menolak dengan buruk, macam-macam kondisi. Sampai beliau 13 tahun di Mekah, pindah hijrah ke Madinah 10 tahun, kurang lebih genep 23 tahun. Ya, hingga hari ini. Coba sampai kita lihat Masjidil Haram Mekah sama Masjid Nabawi. Orang Indonesia dari Jakarta ke Jeddah itu perharinya 90.000 WNI landing di Jeddah hanya untuk mengunjungi Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, umroh haji. Bisa bayangin? Dulu Nabi bilang, siapa yang akan ke sini siapa? Siapa yang akan mensyiarkan ini siapa? Tapi Khadijah menguatkan, yang penting usaha aja. Nabi nggak pernah, oh iya kan Allah paling ya Allah iso. Nabi kemudian ungkang-ungkang, enggak. Nabi capek, susah banget, ke Taif sampai dilempari, usaha. Tapi pengabulannya hari ini masya Allah dia nggak pernah sepi Masjidil Haram Mekah dan Masjid Nabawi. Itu zaman Nabi. Jauh sebelum itu Nabi Ibrahim sudah, yang penting sampaikan kepada umat. Zaman Nabi Ibrahim di Mekah cuma beliau, Ismail, istrinya sudah. Coba lain bengok piye itu. Ya, tapi yang penting usaha. Ya, beliau sampaikan itu tentang masalah haji. Bukti sampai hari ini haji nggak pernah sepi. Bahkan kumpulnya terbanyak manusia di musim haji. Jadi kita emang diminta tetap untuk berusaha. Jadi mindset yang penting semua datang dari Allah itu benar, tapi juga harus ada turunannya. Bukan kemudian semeleh nanti. Nah ini temennya ini mungkin punya investasi, jebule punya tambang, tapi CEO. Tapi kalau ternyata itu menjadi, ya mohon maaf dalam tanda petik, benalu di sini orang udah tahu kalau itu emang males-malesan. Ya, tapi kemudian disampuli dengan religius, akhirnya jatuhnya orang iba, sehingga kalau hanya sebatas makanan, ya kehidupan sehari-hari, itu banyak orang yang membantu. Ya, tapi ini bukan karakter orang Islam yang baik. Sekarang dah, yang penting datang dari Allah. Dia nggak apa-apain, kemudian ada orang ngasih. Berarti kan dia menjadi tangan di bawah terus, nggak pernah menjadi tangan yang di atas. Kan juga nggak pas. Ya, ikhtiar itu lebih baik, meskipun ujung-ujungnya. Ya. Coba sekarang zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, zaman Umar bin Abdul Aziz, ya itu sampai tidak ada pengemis. Artinya apa? Punya etos semangat kerja. Masalah status miskin tetap ada, mas. Karena adanya orang miskin ada, karena ada yang lebih kaya, kan itu munculnya kan. Tapi untuk zakat bingung, kenapa? Nggak ada yang berat di zakat, karena mampu semua. Berarti kan kita pernah ada di level itu. Nah hari ini banyak kaum muslimin dengan kaidah ngejepno. Ya. Dan itu kan sudah pernah saya ceritakan. Saya di daerah Kemusuk, munggahnya mas. Itu ada
guru kita suplai terus korban sapi kambing. Dan masya Allah, dengan bergantinya zaman mulai banyak yang baik secara ekonomi. Sing nandur mawar berhasil, sing nandur macam-macam lah. Sehingga lambat laun terlihat itu dari rumah-rumah warganya. Terlihat dari antena-antena warganya. Berarti kan ekonomi membaik. Kita stop suplai korban. Ngamuk mas. Ya, kok kita nggak dikasih lagi? Loh, kan sampai sudah bagus-bagus nih warganya. Ternyata ekonomi dunia membaik, bahkan jauh lebih baik. Tapi untuk urusan korban, enggak. Kenapa? Karena biasa di stop. Akhirnya ngejemno. Berbeda ceritanya kalau Ustaz, kita kirimin, cuma gak usah banyak-banyak karena sudah ada dari warga. Itu namanya berkembang. Ya kan? Yang biasa mungkin kita sampai 20 ekor, kita stop cukup 10 ekor. 10 ekornya dari warga, berarti mereka sudah mulai teredukasi. Ya, ada perkembangan di dalam pertama. Ini enggak ngejek no. Padahal ekonomi mereka sudah jauh sangat baik. Nah ini, jadi masalah yakin semua datang dari Allah, yaitu memang akidah. Ya, jangan berubah, tapi harus disertai dengan ibadah. Ya, saya kalau ingat-ingat banyak cerita mas, datang ke rumah di Madiun, itu orang itu nangis-nangis di depan ibu saya. Ya, nggak mau pulang sebelum pengen ketemu saya. Pengen cerita tentang suaminya. Akhirnya ditelepon dari Solo, saya balik ke Madiun dulu. Orang itu udah berjam-jam di rumah. Terus cerita, Mas Iqbal sampai itu kan Ustaz, suami saya itu juga gitu. Cuma dia tuh pergi sekian hari kemana-mana. Dan saya ditinggalkan cuma beberapa butir beras. Pokoknya katanya ikhlas tidak kalah, yakin, husnudzon, pokoknya leboknya main jijir, dadi sak danda. Saya cuma tanya, pernah jadi bu? Enggak pernah. Nah, ini namanya orang yang kebingungan sendiri. Ya, kalau dikasih tahu istrinya, berarti kurang yakin, kurang husnudzon. Ya Allah, ya gimana pengen husnudzon ya satu saya bener betul ya. Iya kan, kecuali saya tinggal di sini. Nah, ini beras tinggal dikit. Nah, wes, husnudzon cukup. Nah, itu lumayan ada ikhtiarnya. Abangi metu. Nah, ini belas, gak metu apa-apa kok dikai beras berapa butir lebone mek jijer, dadi sak danda. Dadi dari mana? Ya. Nah, Nabi Muhammad mukjizat, itu pun mukjizat gak setiap hari. Ya kan? Gak ada sahabat lapar haus. Rasul saya butuh jemarimu. Kenapa? Jemarinya Rasul pernah keluar air. Itu kan mukjizat, gak bendino. Ada yang haus Rasul mana sini? Cor, kan jetpang. Ya, gak kayak gitu. Ada usaha. Ya, ada ikhtiarnya. Apalagi kita sudah bukan zaman kenabian. Gak ada mukjizat lagi. Ya kan? Kalau ternyata Masya Allah dengan duit cuma 100, ternyata berkah. Bisa hidup sampai beberapa hari, ya itu barokah dari Allah. Tapi kan ada usaha, ya, ada ikhtiar. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, bila itu hidayah dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian pengajian hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh pembicara dapat kita pahami, kita terapkan, dan kita sampaikan kepada orang terdekat kita. Bila kita berhak, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.